Halo Mas Agung. Halo, Akhirnya Mas ketemu juga Widi. nih. Terima kasih untuk undangannya ya untuk Aduh, menanggapi undangannya Ketapel Samson. sama-sama. Nah, ini terima kasih banget karena saya tahu waktunya tidak bisa diganggu ya toh. Aduh, Waktu berkat. tidak bisa diganggu sampai ke sini itu buat saya sudah terima kasih banget. Siap, sama-sama. Ya, jadi gini Mas Agung. Oke. Oh, kita kan dulu bikin video bareng kan tentang apa namanya? Airsoft gun. Iya, Bagaimana akurasinya, ya toh. akurasinya. Terus ya pokoknya macam-macam lah dulu kita sempat bikin video bareng. Nah terus akhir-akhir ini saya itu agak gatel. Agak gatel bukan karena jamur kulit ya, melainkan enggak cuma hari ini saja, tapi yang lalu-lalu juga saya pernah mendengar pendapat bahwa Oke. ketapel itu ya sekedar permainan biasa. Hmm, Ketika kita ngomongin tentang power, gawat ini. Ya. Lanjut. nah, ketika Wah, kita seru, ngomongin seru. tentang power, orang cenderung membandingkan power ketapel itu dengan sesuatu yang menurut saya tidak layak untuk dibandingkan, terlalu jauh gitu loh. Oke. Nah, seperti contohnya ketapel dengan airsoft gun, Oke. dimana wah ketapel itu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa menyamai power dari airsoft gun karena ya cuma sepasang karet begitu loh. Nah, Airsoft ya, Mas ya? airsoft. Nah, kemudian karena saya orangnya gatelan ya, akhirnya saya coba mengumpul. Bukan kegatelan, bukan ya? Bukan. Gatelan aja, Gatelan nggak aja. pakai ke. Nah, terus kemudian Oke, saya lanjut. mencoba untuk mengumpulkan data, Oke. terus membuat pembuktian sendiri, tapi kok sepertinya masih kurang lengkap. Akhirnya karena saya ingat saya punya temen, sahabat, sedulur ya, toh, Oke. pakar, Wos. otak-atik airsoft Semarang punya. Ya akhirnya tak catil dan kita bahas sore ini. Oke. Nah sebelum kita membahas tentang ketapel, ada baiknya kalau kita sedikit memberikan pencerahan lah buat teman-teman yang belum tahu loh ya. Oke. Yang sudah tahu skip aja enggak masalah. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, apa sih Mas sebenarnya perbedaan antara airsoft gun dan air gun? Soalnya Oh, ya. kalau saya buka di Google, apa sih bedanya airsoft sama air gun? Itu Mbah Google menjawab, kalau airsoft gun pakainya green gas. Ah, Green gas. Oke. Saya tahu sih green gas yang kalengan diadai kaleng, angin diwadai kaleng ya. Nah, kalau air gun sudah air gun itu Mbah Google menjawab yang tenaganya CO2. Itu bener gak sih Mas? Monggo. penjelasannya nggak sesimpel itu sebenarnya, Mas Wid. Ini saya sambing udut sama anu enggak masalah ya. Santai saja. Oke. Monggo Mas. Jadi penjelasannya nggak sesimpel itu. Jadi mengenai airsoft dan airgun itu sebenarnya kalau sudut pandang kami di bengkelnya Sige Production itu lebih signifikan ke power out. Power out. Power out. Contoh nih, unit A di pabriknya sana, entah itu di China, entah itu di Rusia, entah itu di Jerman, itu mereka memproduksi unit itu dengan batasan. Karena batasan ini berpengaruh kepada lisensi penjualan mereka. Jadi gini, kalau sudah dibatasin sekian feet per second output velocity muscle-nya, lalu sekian joule output power out-nya, itu nggak bisa dilampaui. Jadi kalau di luar negeri itu signifikan seperti tertulis di kardus. Boleh dicek kardus Baikal Makarov misalnya, itu hanya maksimal outputnya 1,8 joule dan velocity muscle paling sekitar 250 sampai 300 feet per second. It mean menyerupai low impact air gun. Gitu. Lalu unit-unit yang banyak orang sekarang lagi musim buat skirmish yang 6 mm. Skirmish itu apa? Skirmish itu jadi kegiatan latihan tembak itu ada berbagai macam. Ada yang tembak reaksi dengan targetnya pasti metal siluet atau sukir kalau bahasa Indonesia. Skirmish itu latihan tembak beregu dengan target
bernyawa. Oh, tembak-tembakan karo kancane. Tembak-tembakan karo kancane. Gitu. Kalau yang namanya skirmish pakai air gun nggak boleh. Sebentar dulu, Mas. Dengar enggak tadi? Skirmish, misalnya nih, ini misalnya nih. Oke. Kita punya saya, Mbak Asti, Mas Agung, Mas Iput. Kita mau skirmish nih. Saya sama Mas Agung, Iya. Mbak Asti sama Mas Iput. Iya. Jadi Tim-tim. dua tim yang saling dua tim. berlawanan. Oke. Yang saya bawa harusnya Airsoft. airsoft. Kenapa enggak? Oh, kalau airgun enggak boleh ya. Gini, Nanti ada Mas. penjelasannya. Saya sebentar, Mas. Oke. Anu nih, jadi makin penasaran nih. Oke. Kita berangkat skirmish, yang dibawa harusnya airsoft. Itu yang green gas apa yang CO, Mas? Nah, ini penjelasannya. Rumit, berbelit. Karena ini semakin pudar di masyarakat. Kalau asumsi sementara, airsoft itu pakai green gas. Oke. Lalu orang sebut peluru. Kalau kita sebut BB, bal balet, bal biring, itu pakai yang plastik atau melamin. Itu airsoft. Airsoft ya. Itu udah kategori airsoft. Itu. Cuma airsoft sendiri bisa dipakai. Jadi sini aku bawa sampel BB-nya. Bisa di sini ada yang terbuat dari metal ya. Semoga kelihatan di kamera. Ini dari metal. Oke. Saya ambil lagi. Nih. Yang ini versi plastiknya. Oke. Saya juga punya. Wah, ini yang versi benar-benar soft. Ini yang lebih dangerous untuk long range. Nah, ini untuk long range. Untuk long range. Ini kalau kena lebih sakit. Kalau ini kena fatal. Kalau ini masih beli ya? Iya, mau dicoba lagi. Aduh. Nanti dicoba, pasti nanti dicoba. Oke. Tapi pakai target mati, jangan Nah, saya. kita nggak usah yang muluk-muluk, nanti kita akan tes. Pakai alat yang bisa ngukur, Mas. Gitu. Saya sebelum itu Mas skirmishnya belum selesai. Oke. Nah, berarti boleh enggak kalau saya ikut skirmish, tapi yang tak pakai itu unit yang bukan angin diadai kaleng, bukan green gas tapi CO. Boleh enggak? Gini, Mas. Kenapa saya mendorong persepsi jenengan ke pengukur? Pengukur artinya kita melakukan skirmish itu kita ukur dulu unitnya kita. Pengukuran dengan suatu tools yang bisa dijadikan parameter secara benar. Secara benar ya, Mas. Jadi kita pakai yang namanya chronograph. Itu alat untuk mengukur velocity muscle, kecepatan lontaran proyektil di udara. Sayangnya ini yang berat. Sayangnya itu chronograph di luar sana itu merekan banyak. Terus kemampuan ukurnya juga variatif. Jadi saya mau nanti next di kesempatan ini kita akan pakai chronograph yang standar untuk pengukuran balistik senti aja. Oh gitu ya. Iya, biar dapat angka pastinya. Karena jadi untuk bisa mengukur dengan benar, kita pakai yang standarnya senpi aja. Mas, aku minum ya, boleh ya? Monggo. Kalau pakai yang enggak senpi, Mas, kan banyak tuh, Mas. Chronograph yang kotak cilik terus ada bolongannya, congor senjatanya dimasukin ceter gitu loh, Mas. Nah, itu kalau buat senapan api, buat senjata api bisa enggak? Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Cuma sekali doang. Maksudnya bisa. Habis itu beli lagi. Oh, maksudnya bisa iya. ambiar gitu ya. Bisa ambiar. Berarti tidak rekomen. Enggak rekomen. Kalau tidak rekomen berarti kita tidak bisa pakai itu. Wait, sebentar. Gini teman-teman. Ini suatu disclaimer. Saya dan Mas Widi tidak pengen menjatuhkan suatu merek atau whatever apapun yang ada di sana. Pangsa pasar kami tidak ingin jatuhkan, tetapi kita mau kembalikan ke parameter benang merahnya. Jadi gini. Di salah satu emo senpi misalkan kita pakai kaliber 5,22 itu tertera di boxnya itu 1240 feet per second. Itu jika diukur dengan suatu
kronograf dengan merek tertentu Mas Wid, yang masuk standar internasional. Oh gitu. Iya. Standar internasional, standar Indonesia, gitu kan macam-macam Mas Wid. Oh. Jadi kita pakai nanti yang standar internasional aja yang dipakai untuk pengujian balistik di Senpi. Oh, berarti saya ulangi lagi ya kawan-kawan, sekali lagi kita bukan mau menjatuhkan apapun, karena tujuan video ini adalah sedikit membawa pencerahan buat teman-teman. Saya juga yang tahunya itu masih sedikit, biar melalui video ini kita juga tambah sedikit lebih tahu lah, sedikit aja, enggak banyak, enggak apa-apa ya. Jadi kenapa kita pakai nanti kronograf yang pro krono? Karena untuk tujuan ini saya maunya yang detail Mas, yang bener-bener bisa buat ngukur tuh yang mana. Bukan berarti yang kecil nggak bisa buat ngukur. Bisa. Wong ketika Anda pakai juga keluar angkanya. Tetapi ketika barang itu tadi dites pakai Senpi ambiar, saya kok nggak pakai itu deh. Pakai yang buat Senpi aja. Kalau buat Senpi aja detail, mungkin pakai ini juga bisa lebih detail. Nah, jadi gitu. Nanti pembuktiannya saya hampir beli teman-teman. Beneran, saya hampir beli yang kecil itu karena untuk video ini kita bener-bener mau ngukur ya Mas Agung ya. Cuman gini Mas, sorry aku nyela ya. Kadang pengukurannya jahat loh. Jahat ya Mas? Gila aja Mas. Misalkan kita ukur, kita asumsi kita udah feeling ini masih airsoft kapasitasnya. Oh, airsoft. Kelihatan dari impact di target. Aku sering nyoba ya. Ini masih airsoft. Diukur pakai krono itu bisa keluar angka 700 feet per second, 600 feet per second, 500 feet per second. Ya kok kayak bedel uklik Mas? Uklik. Nah, jahat kan? Oh gitu. Iya. Padahal Dia ketika pengen, nanti dia pengen mungkin disclaimer lagi, ini bukan mau menjatuhkan suatu produk. Cuma harapannya mungkin kalau dites pakai krono itu bahagia Mas, karena hasilnya selalu tinggi. Oh gitu. Iya. Oh. Kita nggak lagi ngomongin itu krono jelek, enggak akurat, enggak. Mereka punya standar sendiri. Mereka punya standar sendiri. Itu patokannya. Mereka punya standar sendiri. Nah, kita mau pakai krono yang standar untuk pengujian balistik Senpi. Oke, siap. Gitu. Oke. Nah, tadi saya sempat mau beli, tapi ternyata setelah saya tahu perbedaan Onorgo Onorupo lah ya, kalau bahasa Jermannya itu Onorgo Onorupo. Oke, Nah, that's nanti right. Kita mau pakai yang ini Pro Chrono ya. Nah, ini lumayan ini. Pro Chrono. Bukan lumayan. Nah. Ini kelas pro, Mas. Pro Chrono LTD ya. Mas, di endorse. Enggak, ini pinjem, ini dapat Disclaimer ya, pinjaman. bukan di endorse ya. Dapat pinjaman ya. Kalau punya saya punya juga sebenarnya, tapi ada di rekan-rekan MKJ. Ya, memang saya kirim ke sana. Oke, kita lanjut lagi tentang skirmish tadi, berarti boleh ya Mas ya? Boleh. Saya berangkat skirmish yuk, Oke, saya bawa yang CO. Ya. Boleh ketika ini sudah melalui uji power outnya seperti yang sudah ditetapkan. Iya. Berapa sih Mas kalau yang ditetapkan oleh orang-orang supaya ini airsoft, ini airgun, itu batasannya itu di angka berapa FPS? Oke, jadi gini, daripada kita berasumsi, teman-teman boleh cek nanti di browsing lah di Google, itu cek di websitenya Wikipedia. Itu kalau kapasitas airsoft masih 400 feet per second. 400 FPS ya Under teman-teman. ya? Under di bawah. Under. 400 FPS di bawah. Itu masih berarti airsoft. 100, 200, 300 mentok tit 400 itu masih airsoft gun. Iya. Lebih dari itu raket yang titik koma maksudnya sudah Airgun, teman-teman ya. Jadi kali ini Mbah Google agak sedikit sedikit ngawur ternyata ya. Karena jika kita patokannya pakai apa tadi Mas yang Mas Agung utarakan di awal tadi, power out ya. Power out. Memang harusnya itu yang harus jadi patokan. Iya. Oke. Bener Mas. Bukan masalah green gas atau CO ya. Bukan. Bahaya kalau kayak gitu. Jadi gini, saya tegaskan lagi. Ternyata Mas Wid, itu selidik punya selidik, seller di Indonesia itu canggih. Jadi gini, misalkan lisens produsen itu mereka berhak mengedarkan unitnya itu nggak boleh melebihi, misalkan Mas Wid beli motor kapasitas 250 cc, nggak pakai koma Mas, kurang malahan. Lebih dari 250 cc nggak siap edar, batal. Gitu kan. Dan di boxnya, di manual booknya itu tertera mereka airsoft.
Airsoft ya. Airsoft gun, jelas banget tulisannya. Kalau saya mau disalahin silahkan. Gitu nggak masalah. Ini masalah paradigma soalnya. Itu semuanya airsoft, Mas. Gitu ya. Kenapa beli di seller A lebih kencang daripada di seller B? Oh. Itu kembali lagi ke sellernya. Mereka sudah upgrade. Oh, Power out-nya bisa digedein lagi. Oh, saya diam dulu. Ini pembahasannya semakin menarik ini ternyata. Ternyata semakin menarik. Jadi, oke, saya ulangi lagi ya. Saya review lagi menurut kacamata saya yang sangat sederhana, ya. Pemahaman saya ini cukup sederhana. Jadi, ternyata waktu saya lihat Mbah Google bilang bahwa airsoft gun, soft ya, airsoft gun itu green gas. Air gun itu yang pakai ECO. Ternyata beberapa orang, bahkan Mas Agung yang menurut saya cukup pakar dalam hari ini, mengutarakan hal yang buat saya ini tambahan. Ternyata ngukurnya bukan dari bahannya, bukan anginnya yang diadai kaleng tadi, bukan. Ternyata dari power out. Iya. Selama dia masih di bawah under ya, masih di bawah 400 fps, dia masih airsoft gun. Masih airsoft. Bahkan di dus-dusnya pun tadi tertera airsoft gun karena mereka mengklaim ini di bawah kok. Iya. Bener kan? Ini di bawah jadi airsoft gun. Betul. Ketika di atas berarti air gun. Itulah kenapa bedil uklik dipompo sakayangnya pun jadi sangat berbahaya, Mas ya. Banget. Oke, di situ saya paham. Mudah-mudahan teman-teman juga paham. Oh ya, tambahan lagi Mas. Ada asumsi kalau airsoft harus pakai BB yang melamin plastik dan karet yang buat skirmish. Kalau di upgrade pun pakai yang metal, yang baja bisa Mas. Cuma nggak bisa buat skirmish ya. Buat tembak reaksi metal siluet. Oke, sip. Wah, ini sepertinya videonya akan semakin panjang teman-teman. Jadi jangan lupa yang belum bikin kopi dulu. Rokoknya cepat karena ini pembahasannya sedikit agak seru ya. Oke. Tentang gini, misalnya saya dulu pernah punya, Mas. Ya kan? Saya awal kenal Mas Agung itu kan gara-gara bedil saya bermasalah. Umarek saya bermasalah kan. Nah, CP88 itu kelas Sultan. Oh, itu unit Sultan, teman-teman, dan bermasalah. Pening ya? Dan pakainya bukan BB begini, teman-teman. Pakainya sudah Prometheus. Mimis yang depannya stainless, belakangnya silikon. Dan itu pernah saya coba yang BB begini, nembak kaleng cuma dekok. Terus begitu pakein apa namanya? Mimis itu bolong ya. Nanti kita bahas lah kalau ada waktu ya. Yang mau saya bahas ini begini. Saya punya unit standar pabrik nih. Di krono keluarnya sekian fps. Kira-kira saya sudah bosan olahraga nih. Ya. Pengen untuk orang-orang sekarang kan pengennya punya airsoft gun kan buat jaga diri. Padahal boleh bisa enggak sih Mas buat jaga diri? Kalau diomong bisa Mas. Bisa ya? Bisa. Sapu lidi juga bisa Mas. Oke, berarti itu pembahasan khusus berarti. Begini, saya punya keluaran pabrik nih. Misalnya ini saya beli, jebret, saya tembakin jeder. Yang namanya manusia itu kan tempatnya tidak puas. Saya krono keluarnya, kita ambil angka aja lah sembarang, 200 misalnya. Jebret. Oh, Glock ini tuh keluarnya cuma 200. Bisa enggak sih Mas? Kalau saya mau Glock ini di-upgrade supaya jadi 300, naik lah, nggak seperti standar. Itu kira-kira bisa nggak sih Mas? Bisa banget Mas. Bisa. Diukur pakai chronograph merek Pro Chrono pun bisa tercatat sampai 600-700 Mas. Kalau di-upgrade. Nah, yang di-upgrade itu apanya sih Mas? Pasti kan ada kelas-kelasnya tuh. Banyak Mas. Nek sing buat kantongnya masih tipis ya upgrade-nya upgrade standar. Nek sing sudah semi sultan ya mungkin bisa semuanya. Custom. Bahkan saya pernah lihat ada unit yang slide-nya dijebol. Sampai ada tambahan ke belakang extend chambernya. Nah, itu sebenarnya Mas Agung bisa terangin nggak? Yang di standar aja lah, nggak usah yang kelas sultan. Kebetulan ini kayaknya sudah upgrade ya? Sudah upgrade tapi upgrade standar. Upgrade standar. Yang ini masih standar teman-teman, bawaan pabrik standar jeglek. Ini standar miring ya, karena sudah di-upgrade standar. Boleh tahu enggak Mas, yang di-upgrade itu apanya? Sehingga powernya bisa nambah. Kalau versi standar tuh gini Mas, upgrade standar itu sekali lagi disclaimer, saya nggak mau menyinggung banyak pihak ya. Cuma menariknya dari unit ini tuh kalau beneran dipakai olahraga gitu toh.
Jangan Mas Widi punya unit ini beli berharap untuk olahraga having fun nembak. 10 meter nggak kena panas loh Mas. Ya, 10 meter itu panjang teman-teman. Ya, 10 meter nggak itu kena. panjang. Untuk ukuran laras pendek, 10 meter itu panjang. Terus Mas Widi tarik lagi 7 meter, nggak kena juga ngaca. Ternyata power outnya kurang gede. Power outnya kurang gede. Iya. Jadi dia BB-nya melenting ke sana ke sini. Oke. Jadi itu direkomendasikan untuk dinaikkan power outnya. Itulah alasannya upgrade Mas. Di channel saya, di konten-konten kami itu selalu mengedukasi bahwa keperluan upgrade itu ya kita untuk menyongsong akurasinya. Power out segede gaban Mas, nembak 5 meter nggak kena, pening Mas gitu. Kalau tujuannya memang benar olahraga, udah dibuang itu unitnya. Oke. Berarti yang dikejar tetap bukan hanya power ya, tapi akurasi juga harus. Iya. Oke. Alat olahraga kan. Iya, alat olahraga walaupun bisa ini dibilang masuk senjata sih Mas ya. Karena ketapel itu juga aslinya senjata. Whatever Mas. Nah. Kita ngomongin senjata, saya bilang sapu lidi senjata. Colokin mata, opnam Mas. Nah kalau alat olahraga saya punya standar sendiri. Oh, oke. Apapun bendanya, Iya. selama itu bisa bikin ketek Anda berkeringat itu alat olahraga. That's right reason. Nah, mungkin masih ada yang perlu ditambahkan Mas masalah airgun dan airsoft gun ini. Gini, batasan. Mungkin pesan-pesan buat Iya. teman-teman yang suka masih leda-ledi. Itu personifikasi personal masing-masing Mas. Iya, Jadi iya. saya nggak pengen bahas itu sebenarnya. Cuma penegasan aja kalau dari awalnya dari sononya kapasitas yang dinamain airgun itu adalah 4,5 mili dan di atasnya sudah kapasitas bukan airgun. Itu memang pabriknya memproduksi seperti itu. Dengan konsep kalau airgun yang 4,5 mili itu sudah nggak worth it untuk skirmish. 4,5 mili buat skirmish Mas, masuk kulit Mas. Dengan power out sama-sama 2 joule. 2 joule itu standar pabrikan lah misalnya. Pas setengah mili itu bisa masuk ke kulit. Makanya diproduksi yang 6 mili. Gitu. 6 mili diproduksi kapasitasnya masih airsoft karena asumsi dari pabrikannya pakai BB-nya yang plastik. Cuma kita kan pengembangan kasus Mas, kita pengen metal siluet. Targetnya bebek-bebekan itu kan nggak mungkin kita incer matanya, kena matanya, tapi mata bebek sebelahnya kan nggak mungkin. Kan? Itu makanya kita pakai BB yang lebih berat untuk long range. Ya oke. Gitu. Itu masih nggak puas lagi, power outnya digedein. Tapi nggak boleh buat skirmish Mas. Oh, untuk tembak-tembakan karo kancane tadi Nggak boleh pakai BB yang metal ya? Nggak boleh. Oke. Jadi tahu saya Fatal sekarang. Mas nanti. Oh, oke. Jadi yang tadinya batasan airgun dan airsoft sekarang berkembang. Perlu analisa lebih lanjut. Karena 6 mili sekarang kalau di-upgrade beneran itu bisa impact-nya serem Mas. Gitu ya. Serem. Ini kebetulan ada unit yang benar-benar standar fabrikasi. Dan ini ada unit yang dapat dari seller sudah di bore up. Oke. Ya, jadi ini dari satunya saya minta dari seller itu masih ori banget. Yang satunya saya minta sudah di upgrade. Oke. Jadi ini unit belum saya sentuh Mas. Belum saya sentuh, belum kami maintenance di bengkel. Kita akan coba aja. Nanti kita ambil frame-nya untuk kita tes unit ini yang kapasitasnya katanya sudah di upgrade sebagaimana. Kalau dibilang unit ini serem, bentuknya serem Mas. Cuma nanti teman-teman perlu perhatikan unit ini seserem mana sih unitnya ini kalau dibandingin sama tangan Mas Widi pas pakai ketapel. Nah, Itu dangerous juga. nah, jadi mungkin itu ya yang bisa kami berdua sampaikan tentang perbedaan airgun dan airsoft. Jadi teman-teman jadi tahu, oh ternyata kalau airsoft itu yang powernya Under 400 feet 400 per second. fps. Entah itu green gas ataupun CO sekalipun, jika Iya. power outnya itu under 400 fps itu masih airsoft. airsoft gitu Iya. ya. Kalau yang di upgrade Mas, Iya. misalnya nih,
belinya kotaknya di sana airsoft. Iya. Terus tak upgrade nih sama Mas Agung Iya. sampai sing wah jadi Wah. macam-macam. Begitu dijederke ngantek 700, 800 fps. Heeh. Masuknya sudah Airgun. airgun. Paham ya teman-teman ya? Karena saya juga baru paham hari ini ternyata. Soft itu karena tidak menimbulkan efek fatal. Tidak menimbul. Oke. Kalau sudah efeknya fatal, bukan nggak ada softnya lagi, Mas, sudah Oh iya. udah Iya. lain. Oke, untuk itu kenapa pelurunya harus pakai yang plastik. Tapi jangan lihat plastiknya teman-teman ya. Walaupun plastik itu beratnya ternyata macam-macam. Dan yang saya punya ini sebenarnya GR itu gram apa grain sih Mas? Kalau itu masih hitungan gram, Mas. Gram ya, Iya. 0,32 GR lah tulisannya. Nah, ini yang saya pakai ini katanya teman-teman airsoft gun itu peluru ini yang sering dipakai untuk sniper. Jadi yang long range. Iya. Makanya dia berat, ya. Nah, nanti kita mau coba sefatal apa jika ini ada di unit, masuk ke unit dan masuk ke pouch ketapel. Betul. Nah, tapi sebelum itu teman-teman mesti tahu dulu bahwa sebelum kita tadi ngobrol-ngobrol, kita ngejar cahaya ya, karena kekurangan dari Chrono ini adalah dia harus kaya cahaya. Betul. Harus melimpah cahaya untuk bisa membaca dengan detil. Tadi kita sudah bikin apa namanya? Krononya ya, tes krono antara 2 unit ini dan juga 2 unit ketapel saya tadi mana Mbak Asisten? Di luar kayaknya. Di luar dekat kolam. Sebentar ya teman-teman ya. Ya. 2 unit ini sudah kita coba. Mas Agung saya berikan waktu untuk ngetes dulu jebret. Teman-teman bisa apa? Cermati angkanya, dicatat kalau bisa. Kemudian saya juga tidak mau kalah. Ketapel ini saya pakai nembak juga. Ya, karetnya standar yang teman-teman pakai. Kemudian satu lagi yang saya upgrade. Ketapel ini upgrade-nya piye, Mas? Yang di-upgrade seperti Mas Agung tadi bilang, penambahan power out. Betul. Bagaimana sebuah ketapel ini bisa bertambah power out-nya? Ya dengan karet, tetap dengan karet ya. Karetnya saya perpendek sehingga waktu saya tarik begini mencapai daya rentang maksimal sampai tidak bisa mundur. Gitu ya. Jadi monggo dilihat, disimak tes kronografnya. Oke teman-teman, ini untuk pengujian FPS-nya ya. Kita pakai krono. Nah ini ada 2 unit. Yang standar mana Mas Agung? Standar. Nah ini yang masih standar. Sedangkan yang satu ini sudah di upgrade. Nanti upgrade-nya apa aja kita bahas. Nah kita mau coba tembak 3 kali Mas Agung ya. 3 kali aja ya. 3 kali dengan unit yang standar. Pakai peluru 6 mili. 6 mili. Oke. Yang standar. Ya standar sih, yang standar dulu. Saya turun kita angkone. Kita ini gini sih. Nah, oke, tembakan pertama 300, 301, 303. Oke, ini unit standar. Glock ya, Glock. airsoft gun. Airsoft. Airsoft gun. Airsoft masih airsoft ini. Oh, masih airsoft ya, pakarnya bilang masih airsoft. Padahal pakainya NCO ya. NCO. Nah, pakainya NCO tapi beliau bilang masih airsoft. Wah. Ini keluaran pabrikan ori, semua part belum ada yang diganti, benar-benar real airsoft. Mantap. Kemudian untuk pengujian kedua pakai yang sudah di-upgrade. Kalau bisa di jelaskan Mas yang di-upgrade apa saja? Mohon maaf ini tempat sampahnya ya, memang saya sengaja untuk background. Oke, penjelasan lebih lanjut nanti aja untuk partnya. Oke. Kita coba aja Perbedaannya ya. perbedaannya. Delete string. Oke, sama seperti tadi 3 kali tembakan. Sebentar saya ambil fokusnya biar kelihatan angkanya. Sebentar. Mas. Ya wes yuk. Tembakan pertama 332.
duplikat sama berarti 332. Tembakan ketiga 331. Nah, terukur ya teman-teman ya, terukur. Terus bagaimana dengan ketapel? Nah, ketapel pun saya juga akan mengujinya. Ini yang standar ya, ini yang standar. Tolong ambilin yang oranye. Ini yang standar teman-teman. Karet yang saya pakai tebalnya 0,7 mm 0,7 mm, dan panjang karetnya ini saya biasa, nah seukuran tangan saya. Kenapa saya bilang standar? Ya karena ini ketika ditarik ya biasalah ya. Nah kemudian apa bisa di-upgrade? Weh, ketapel juga bisa di-upgrade. Yang di-upgrade apanya? Nah kalau dari saya, ketika saya ingin menaikkan powernya, saya memperpendek karetnya teman-teman. Karet yang sama, ketebalan yang sama, tapi saya pendekin supaya ketika saya tarik itu mencapai apa ya, ketegangan yang maksimal gitu ya. Tegangnya itu maksimal, renggangnya perenggangannya itu maksimal gitu ya. Kita coba sekarang pakai ketapel yang saya bilang masih standar. Berapa fps kah? Memakai peluru yang sama yang dipakai Mas Agung tadi. Ini 6 mili. Delete string ya, masih 0. Nah, lihat ke aku dulu. Jadi gini teman-teman, ada teman-teman yang bilang aku sudah narik sampai ke telinga. Sampai ke telinga itu saya bilang belum tentu sudah mencapai renggangan maksimal ya, tarikan maksimal itu belum. Karena ketika seseorang menarik di belakang telinga itu sebagai acuan, saya masih bisa menariknya ke belakang lagi karena saya belum merasakan ini belum maksimal gitu loh. Maksimalnya seberapa? Maksimalnya ketika benar-benar tidak bisa ditarik lagi. Nah ini maksimalnya. Nah ya, ketapel yang saya bilang standar berapa fps? Yuk lihat angkanya. Tembakan pertama 295. 6. Oh 296, sorry. Tembakan kedua 308. Tembakan ketiga, lihat dulu cara nembaknya biar teman-teman tahu nembakku gimana. Nanti langsung ke angkanya ya habis nembak ya. Lihat dulu Oh, belum. begitu tembak baru lihat angkanya. Lihat angkanya 301 ya teman-teman ya. Itu ketapel yang saya bilang standar. Nah angkanya medeni sedikit-sedikit ini sama-sama standarnya. Awas loh ya, ada yang bilang ketapel tidak bisa menyamai powernya airsoft gun. Hati-hati loh, ini sudah dibuktikan loh ya. Terus kemudian saya pakai ketapel yang saya bilang upgrade dengan memperpendek karetnya. Ya, apakah sama atau bisa benar-benar menaikkan apa ya? Jadi kecepatan ya, FPA. Itu kita reset dulu. Nah saya menariknya teman-teman ini benar-benar sampai ke daya renggang karetnya lah, ini sudah pol ini ya. Oke yuk tembakan pertama. Tembakan pertama 347 teman-teman ya, 347. Tembakan kedua 346. Nah, yang terakhir, tembakan terakhir 336 ya. Jadi bisa dibayangkan, mungkin kalau menurut Mas Agung gimana? Angkanya terpaut banyak atau sedikit? Tipis Mas Yudi. Nah, Mas Agung bilang tipis. Saya tak mandi dulu, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Oke? Oke, nanti kita kupas tuntas. Oke. Nah, gitu teman-teman. Mengejutkan kan? Mengejutkan, kan? Ya, ternyata banyak teman-teman yang gini, pakai karet, kemudian wah, sudah saya tarik sampai ke telinga. Ini belum ukuran. Tadi juga sudah saya sampaikan kan, itu bukan ukuran baku tentang power maksimal sebuah karet ya. Yang saya pakai ini 0,7 mm dengan panjang, saya biasa pakai karet aktifnya itu sepanjang
pergelangan tangan, telapak tangan saya ini. Nah ini kalau saya tarik ke belakang telinga pun masih belum maksimal teman-teman. Saya masih bisa menariknya lagi ke belakang. Nah ini sudah tidak bisa ketarik lagi. Ini sudah maksimal. Tapi ternyata maksimal karet sepanjang ini masih kalah heboh dengan karet yang sama karetnya. Saya pendekin dan benar-benar saya rentangkan maksimal. Hasilnya mengejutkan bukan? Monggo Mas Agung ditanggapi. Parah. Oke. Unit ini yang saya bilang tadi di video tes krononya sudah upgrade Mas Wid. Itu valve-nya ori, sudah dicoak-coakian kemarin, nozzle-nya dipotong, whatever lah. Pokoknya dari seller udah kayak begitu. Belum disentuh Mas Agung ya ini ya? Belum. Oke. Power out-nya, rekan-rekan bisa lihat tadi kan di video, ketapel tuh serem loh. Gitu. Jadi daripada kalau misalkan daripada petentang-petenteng mbak begini ya kan di samping, mending mbak ketapel loh. Mending kalungan blandring Mas ya. Jadi gitu teman-teman, sebelum Mas Agung mengeluarkan statement yang mengejutkan, saya mau bilang teman-teman, buat teman-teman yang saat ini masih belajar ketapel, penggiat ketapel, jangan tundukkan kepalamu hanya karena kamu bawa ini. Mas Agung bilang ini sama berbahayanya dengan unit ini, sama berbahayanya. Sama berbahayanya. FPS-nya pun teman-teman lihat sendiri. Jadi angkat dagumu, tersenyumlah dan berbanggalah. Hobimu ini selain keren juga mengerikan gitu loh. Serem Mas, serem. Gitu dan kayaknya kurang afdol, kurang lengkap. Terus apa lagi nih mau dibikin? Bukan tembak. Jadi gini, saya pengen mensejajarkan nih. Bukan mensejajarkan ya. Uji balistik. Uji balistik. Saya cari kata-katanya itu agak susah, saya nggak tahu. Jadi untuk menanggapi seperti postingan saya sebelumnya, apakah ketapel itu benar-benar tidak mampu sih untuk mengatasi atau menyamai kemampuan mereka berdua? Kalau airgun teman-teman sekarang tahu, saya pun juga tahu. Sampai kapanpun ketapel mungkin nggak akan pernah bisa. Jangan Mas, nggak bisa. Ketapel nggak worth it dibandingkan pakai airgun. Betul sekali. Nggak bisa. Nggak bisa. Podo karo membandingkan sepeda ontel dengan pesawat jet mungkin begitu. Nggak bisa, terlalu jauh. Tapi kalau untuk airsoft gun, teman-teman bisa lihat sendiri. Airsoft loh ini. Airsoft. Meskipun pakai CO, saya bilang masih airsoft. Tes krono masih under 400 feet per second. Masih masuk airsoft gitu. Nah, di video saya di Markas Ketapel Indonesia sebelumnya beberapa hari yang lalu, saya nembak piring ya, sebuah piring pakai peluru ini teman-teman. Teman-teman boleh percaya boleh enggak, itu piring kedua, yang pecah itu piring kedua. Piring yang pertama, waktu saya tembak pertama dengan ketapel ini ya, itu tidak pecah. Dan saya hampir percaya bahwa ketapel ternyata lemah. Ya, ketika piring mau ketika saya ngambil peluru atau apa, piring itu saya taruh, bunyinya sudah beda antara piring yang masih nyaring retak dengan mikro yang Mas. retak. Langsung saya lihat ternyata ada retak mikro di sana. Wah, saya ambil piring satu lagi kan. Karetnya saya pendekin teman-teman. Bentar Mas. Pakai proyektil yang sama. Sarap edan itu Mas. Piring hadiah mie sedap itu kandel Mas. Pakai melamin ini ya. Betul. Retak Edan. mikro. Dan piring yang kedua, karet saya pendekin, saya tarik maksimal dan teman-teman lihat sendiri, makrompiang. Gitu. Nah teman-teman mungkin bilang, yuk piring aja dilempar kerikil pecah. Coba dulu deh, sesusah apa sih memecahkan piring dengan ini? Susah sekali. Kalau caranya ndak tahu, ndak bakal pecah. Gitu loh. Nah sekarang udah ndak pakai peluru plastik lagi, karena doi pakainya ini Metal. metal. Terus tadi di Krono juga pakai metal. Ini kita mau coba uji balistik ya Mas ya. Iya. Antara airsoft gun dengan ini. Apakah dia juga mampu menciptakan kerusakan yang sama dengan ini. Nah, yang mau dipakai apa? Saya sudah siap-siap Material. enggak keributan. Keributan. Di sini keributan rumah tangga ya, karena saya pakainya wajan. Saya pakai wajan dan keramik teman-teman. Saya beli keramik 1 dus khusus untuk saya tembaki dengan Mas Agung hari ini dan sebuah wajan. Dan kebanyakan teman-teman lihat
Wajan yang ditembaki teman-teman airsoft gun itu biasanya wajan yang apa ya, yang kayak dicor itu loh. Bentar, Tahu kan Mas? Disclaimer dulu Disclaimer. Mas. Gini, jadi Saya nggak mau ingin merendahkan. menjatuhkan, Ya, tidak ingin menjatuhkan. Cuman jadi teman-teman sedikit lebih terbaru ya, nambahlah pengetahuannya bahwa wajan itu bukan cuma itu gitu loh. Iya. Ya. Ya, oke Mas, saya tambahin lagi kalau boleh. Mas Wid beli wajan harga berapa sih? Wah, wajannya semeh, Mas. Nah, iya. Wajan Gini ibu. loh. Kemarin kita lagi ngobrol, saya sama istri ngobrol, itu dia nanya, Pak itu nembakin wajan. Gitu. Ada suatu video dia bilang ngomen, Pak itu nembakin wajan. Dia komennya apa coba? Wajannya murah itu Pak. Nah, itu kaum istri tahu loh Mas. Nah. Gitu. Jadi gini Mas, buat tes ya toh, wajan itu harganya sekarang di pasaran sekitar 300.000. Gitu ya kan, ngabisin wajan ya toh, nggak worth it. Kalau wajan yang harga 100 ke bawah banyak, tapi tipis. karena setahu saya dari bahannya juga beda, Mas. Betul. Walaupun saya bukan ibu-ibu rumah tangga, ibu saya kan masak kantin kan. Iya. Saya juga pernah diajak ke pasar untuk beli alat-alat gitu. Saya pernah pegang wajan itu yang permukaannya kasar itu loh teman-teman, seperti kalau kayu itu partikel itu loh. Aluminium cor. Nah, Aluminium cor. itu akan lebih mudah dibolongi daripada wajannya ibu saya. Itu dari plat Plat, betul. yang jauh lebih liat. Saya enggak berusaha membolongi loh ya, nanti teman-teman lihat sendiri. Misalnya dekok pun, misalnya tes dekok impactnya dekok ini aja. bahasa Indonesianya apa? Celong. Celong ya. Celongnya itu sedalam apa gitu. Dan kita nembaknya enggak begini teman-teman. Tapi begini. Beda Mas, buat saya beda. Beda. Ya, buat saya beda. Nanti teman-teman lihat sendiri apakah si ketapel unyu-unyu ini bisa menyaingi daya hancur si serem ini. Mari kita buktikan bersama-sama. Oke. Mas. Nah, ini teman-teman wajannya ya, bukan wajan cor. Yang saya bilang cor itu seperti ini loh teman-teman. Jadi dia dicetak gitu loh. Paham ya? Sama-sama aluminiumnya dia dicetak. Ini enggak, ini plat. Dia jauh lebih liat. Gitu. Ini yang pegang kamera sudah marahin saya ini. Wajannya berkurang satu ya. Dan ini adalah keramiknya teman-teman. Kira-kira tebal berapa ya? Ya adalah kalau 6 milian ya. Saya beli satu dus khusus untuk pembuktian buat teman-teman semua ya. Nah sini saya masih komersan 6 mili tuh 6 mili lebih malah 7 milian kayaknya ya. Kelihatan kamera yes. Oke. Nah, mumpung terang kita mau bikin videonya di luar, mumpung terang karena di sini banyak anak-anak. Sing langsung upgrade lah. Pegang dong. Meter ya. Ini 8. 8 meter. Heeh. Berarti kan 5 meter kelihatan. 5 meter. 6. 5 meter. Nih. Enggak, itu 2 meter loh. 2 meter. 6 meter. Di wajan dulu di 6 meter ya. Meternya di mana? Tunjukin. 6 meter. Nah, 6 meternya di situ.
Sekarang ini mana 6 meternya? Ini. Nah, 6 meter sini. Dan nanti nembak di belakang 6 meter. Ya, langsung. Oke teman-teman, yo targetnya sudah kita pastikan, jaraknya juga sudah. Nah ini kita tidak mau buang-buang waktu. Yang mau kita tes adalah unit yang tadi yang sudah dites krono, tapi yang upgrade ya, yang upgrade standar. Kemudian ketapel yang mau saya pakai langsung ketapel yang juga sudah upgrade karetnya ya, saya pendekin. Airsoft gun versus ketapel. Kita tidak mau bolongin ya, tidak mau bolongin. Kalau bolong ya sialnya saya harus beli wajan lagi. Tapi kalau masih dekok kan masih bisa buat goreng. Ternyata masih bisa. Kita lihat sedalam apa di 6 meter. Yuk. Jarak lu, satu saja. Takut aja sih. Apa dilepas sih? Nah, dilepas. Jadi nanti dioperasikan. Ora, Bu. Lurus ini. Ini teman-teman. Ini jadi ini unit yang tadi sudah di upgrade pakai valve originalnya. Kita coba shoot ke wajan. Oke, pasti sebelah sini. Tes pertama. Kamu nggak usah sini, apa aja. Bolong. Bolong. Ternyata bolong. Tuh wajan meneh iki dah. Ya. Ya. Sekarang giliran ketapel di jarak yang sama. Kira-kira mampu bolongin enggak? Apakah FPS-nya? Oh, ini kayaknya perbandingannya ini salah ini. Apa? Harusnya kan sama yang standar. Oh gitu. Tapi cobalah ya, kita coba dulu ya. Tak ambilin yang standar. Oh, yang standar. Tadi janjiannya soalnya yang sudah ketapel upgrade sama unit standar. Nah kok malah yang dikeluarin yang upgrade ya, wajannya ibuku bolong. Gitu ya. Kita coba aja lah. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Wajan harganya berapa? Gitu ya teman-teman ya. Nah, harusnya tuh tadi janjiannya tuh sama ini yang standar, ketapel upgrade sama unit standar. Nah, teman-teman sudah tahu kan yang sudah di-upgrade. Mas Agung tadi yang di-upgrade cuma apanya, Mas? Valve-nya di bore up, Valve di bore up, lalu per laras udah. per laras. Nah, itu bikin wajannya ibu saya yang teman-teman tahu sendiri itu plat ya, bukan bukan cor-coran, langsung bolong. Ya bolong, menyesal saya. Nah, ini kita coba yang unit standar aja lah, yang standar. Oke. Apakah impactnya sama? Secara FPS tadi kita sudah lihat. Secara uji balistik, Cek balistik unit standar. standar. Nah, tuh lihat. Bener kan kata saya? Hampir bolong. Menyesal 2 kali saya. Ini lihat teman-teman. Ini kalau ibu saya tahu, nggak boleh masuk rumah saya. Ya, ini yang pertama yang sudah di-upgrade, bolong long. Ya.
Nah, ini yang belum di-upgrade. Yang belum di-upgrade. Ya, kita pakai ini aja lah ukurannya. Yang ini jelas tidak boleh buat skirmish. Ya. Hati-hati, unit upgrade tidak boleh buat skirmish. Kan masih under. Oh iya. Cuma ini kan BB-nya metal. Ya, teman-teman apalin ya. Harusnya di spidol ya. Harusnya di spidol ya. Ambilin Enggak, itu spidolnya. udah Ambilin ada spidolnya. Oh. Coba dulu nih. Ambil. Saya ambilin spidol teman-teman. Ini saya janji soalnya tanpa editan, tanpa diputus. Biar diambilkan. Ngeri ya beli. Ya karena BB-nya metal. Betul juga. Kita lihat wajahnya penyesalan. Wajah ibu saya. Mudah-mudahan ibu saya enggak lihat. Ternyata bolong teman-teman. Yang tidak di-upgrade pun juga tidak kalah menyeramkan teman-teman. Lihat. Cuma ini kasusnya teman-teman perlu cermati. Ini kasusnya kan pakai BB metal. Ah, Jadi BB kenapa metal. skirmish itu nggak boleh pakai BB metal? Masih baru ya. Kita mau coba pakai ketapel sekarang. Ya ditulisin sekalian tuh Mas. Udah dah. Teman-teman sudah tahu semua. Yuk. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ketika teman-teman memperpendek karet sebuah ketapel, kemudian powernya bertambah, maka akurasi itu jadi PR buat teman-teman. Karena kita waktu narik kan jadi semakin kenceng kan. Nah, getar-getar cinta itu mudah tumbuh. Nah, ini yang bikin akurasinya tidak bagus. Jadi untuk ketika teman-teman membesarkan power, akurasinya juga harus diperhatikan. 6 meter. Mudah-mudahan kena dan tidak mencetak kemana-mana. Bolong dah. Wah, gak nyesel mas. Tidak, tiba-tiba kebanggaan muncul. Wajan, apalah arti sebuah wajan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu sendiri kan sekarang bahwa jangan suara kerakmu. Jangan terburu berbangga ketika teman-teman bisa membolongi wajan. Saya kan pernah bilang begitu. Karena anak-anak yang bawa ketapel pun meski unyu-unyu juga sama berbahayanya. Ya, uji pertama dengan wajan sudah cukup membuat saya ketar-ketir ya. Saya hampir tidak mau ketemu ibu saya hari ini ya. Kemudian kita tes yang kedua adalah dengan yang biasa ditembakin Mas Agung, keramik. Ya sama dengan 2 unit yang standar juga, upgrade juga, dan saya masih tetap pakai si unyu-unyu ini. Mendung. Uji yang kedua dengan ini targetnya Mas Agung ya, keramik saya pasang di sana. Monggo Mas Agung, biar Mas Agung tembak dulu pakai unit yang standar jeglek. Nah, tanpa diapa-apain. Nothing happen. Ya, ketahuan. Nih teman-teman. Ya, di zoom. Nih. Oke, masih bertahan. Aku tiwas tuku keramik sadus, ngerti ini kan golek larahanmu. Iya, tak bawa nih kebunku Thomas. Betul. Uji kedua dengan Glock ya, podo Glock ya. Iya. Glock punya Omarex yang sudah dioprek-oprek. Oke. Tes. Kapasitas airsoft semua teman-teman. Under 400 fps.
Nah, masih nyaring ya teman-teman ya. Masih nyaring ya. Oh, sudah meletek. Oh, ternyata efeknya di belakangnya teman-teman ya. Nih, walaupun luarnya begini. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Umarex yang sudah diopreks. Ini begini. Nih. Nah, ini ada kalau dari bunyinya. Nah, ini sudah seperti barang yang bentet atau bahasa Inggrisnya itu retak mikro ya, retak mikro. Sangat tidak adil jika ini saya tembak. Betul. Karena bisa jadi langsung pecah. Jadi lebih adilnya jika saya ambil keramik yang baru. Mas Agung, tolong Mas Agung. Beda kan? Saya sih tidak boleh pecah ya. Karena Umarex yang sudah dioprek saja juga tidak mampu. Nah, sing duwe bolong itu juga Bu. Itu valve-nya jumbo. Oh, kapasitasnya itu- airgun. Oh, sudah airgun. Sudah airgun. Nanti kalau teman-teman pengen bertanya-tanya tentang upgrade yang teman-teman yang penyuka airsoft bisa langsung ke Mas Agung ya. Kan komparasi pakai airsoft. Sama No. Dia lebih nanti dulu. bentar. Nah. Aku punya trik. Nih lihat. Dia maaf, Mbak. Kasih cahaya. Oke, biar Mas Agung yang mau review. Kasih cahaya. Nah, itu. Hampir tembus ini. Nah, kita lihat belakangnya. Impact-nya serem. Nah, kita buktikan ya ke korban pertama kita ini tadi yang saya bilang mungkin enggak kalau dalam keadaan seperti saya tembak langsung pecah ya. Nih lihat nih. Oke, habis ini kita masuk lagi, kita ngopi sebentar ya. Ini teman-teman. Retak mikro itu sangat berbahaya. Dia pecah tapi belum mengaku pecah. Setengah deh. Wuis. Ini hold Diulangi ini pelanggaran. Ini Karena dia terlalu ini. terlalu Iya. di situ Loh, ya, loh, sebagai waduh. penembak Karena ini jitu. tipis ya, sekali lagi. Pelanggaran ini. Mbok ya jangan pamer skill penembak jitu toh Mas Iki. Betul. Ya karena tipis ya. Tapi sepertinya sih agak susah ini kalau melihat ketebalannya dan lontarannya agak susah ini. Nggak pecah ya, enggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah terhibur. Nah, betul sekali. Masih terlalu tebal. Sama kok, impactnya sama dengan yang tadi. Tuh. Ya. Oke, begitu teman-teman. Ini kalau nggak percaya retak mikronya ada di sebelah mana? Oh. Oke. Berat. Lumayan cek nyaring berat. Oh, cek nyaring. Oke. Ada. Jadi konsepnya kalau menurut saya Anda jangan compare ketapel dengan airgun atau airsoft yang sudah di-upgrade full pakai valve jumbo, karena valve jumbo bakalan bisa ngelubangin ini. Ini tadi yang kita coba adalah airsoft yang di-upgrade half, pakai part orinya kita coba, kita bore up dan seterusnya, tapi masih kapasitasnya airsoft. Hasilnya sama-sama serem maksudnya. Tambahkan hatimu nak. Ya kan? Ini alat olahraga beneran ini teman-teman. Karena membuat ketek kami berkeringat, gitu.
Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Dari postingan saya awal, Wih. sudah terjawab sebentar. Oke. Enggak, biarin, disuruh diem aja. Nah, jadi gini teman-teman. Saya tadi sempat posting apakah ketapel mampu menyamai. Ternyata terjawab sudah. Mampu kok, mampu. Untuk airsoft mampu. Kita tidak sedang membandingkan ya Mas ya. Betul. Tapi hanya sekedar menjawab ya di awal tadi menjawab kegatelan saya. Bener enggak sih si ketapel ini bener-bener tidak bisa mampu menyamai Mas Airsoft. Ternyata untuk Mas Airsoft masih bisa disusul dengan berbagai bukti yang kami sajikan pada teman-teman tadi, dari tes krono sampai uji Balistik. Nah, Betul. gitu teman-teman ya. Nah, buat teman-temanku semuanya penghobi ketapel ya. Jadi gini, kenapa saya beri judul ketapel next level? Karena ketapel itu ternyata asik ketika dipelajari lebih dalam. Buat teman-teman ketika menarik karet ketapel, mungkin pikirnya sudah full, tapi itu ternyata enggak. Banyak faktor yang membuat power ketapel teman-teman itu bertambah. Kal, maaf ya teman-teman ya. Ini markas anjing soalnya. Diam. Gitu ya, dari ketebalan ketapel, dari panjangnya ketapel, dari teman-teman nariknya ketapel, nariknya karet bagaimana, itu sangat mempengaruhi. Itu teman-teman ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Agung, monggo, perihal airsoft dan airgun tentunya buat teman-teman. Monggo. Kedepannya sih saya lebih berharap ke ini Mas. Muawal atau hakikatnya unit-unit ini diciptakan sebagai alat bantu olahraga atau simulasi latihan menembak. Iya. Jadi kalau dibilang unit Anda sudah di-upgrade dan kelihatan serem, yes, karena bentuknya udah serem, Mas. Gitu. Kalau masalah impact itu tadi dari seller udah di-upgrade, udah dicoak segala macam, ternyata masih bisa kesusul sama ketapel. Gitu. Jadi kembali lagi saya harap penggunaannya lebih bijaksana. Betul ini sekali, sebagai karena alat urusannya dengan power olahraga. ya, Mas, ya? Iya. Kalau ngomong senjata, ya itu tadi, daripada pakai pistol yang beginian, saya lebih setuju kalau senjata itu lebih ke kayak sapu lidi, Mas. Gitu. Gitu ya. Jadi John Wick aja pakai pensil loh. Oh ya, John Wick aja pakai pensil. Oke teman-teman, matur nuwun banget. Saya sudah ditemani, sudah sudi menonton, sudah habis kopinya ya sampai habis. Saya sudah ditemani sama Mas Agung di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa sedikit membawa manfaat buat teman-teman. Ya, kalau nggak bisa membawa manfaat ya dilewatkan saja ya. Yang penting tujuan kami di sini sekali lagi tidak untuk menjatuhkan siapapun, hanya pembuktian pribadi. Ya. Dan supaya teman-teman bisa tahu, oh ternyata gitu tuh, ternyata gitu tuh. Yang jadi konsepnya yang belum dapat kesempatan buat menguji, kita praktekin, kita wakili. Gitu ya teman-teman. Sudah cukup Mas Agung? Cukup Juga oke. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan yang kami sampaikan benar-benar bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya dan Mas Agung, mohon dimaafkan. Karena ini tadi benar-benar tanpa konsep. Kita mengalir saja. Yang namanya mengalir ya mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita berdua minta maaf kalau membuat teman-teman tidak berkenan. Oke teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bikin video-video lagi tentang pembuktian-pembuktian kecil ya Mas ke depannya ya Mas ya. Ya. Gitu sehingga membawa sedikit pengetahuan lah buat teman-teman sekaligus hiburan. Buat teman-teman yang belum pernah lihat Mas Widi megang pistol, Ada videonya. cek di channel saya, teman-teman akan lihat Mas Widi nembak pakai airgun di jarak 25 meter, nggak pakai meleset. Airgun ya, airsoft yang sudah airgun ya itu ya. Airsoft yang sudah airgun. Saya malah sudah lupa kalau punya video itu. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat dari Samsung Clan, Mas Widi dan Mas Agung. Salam sehat. Dadah.